wabarakatuh. Oke, dengan adanya video ini saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai salah satu mahasiswi Universitas Yatsi Madani untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Siti Mutia Rahma dengan NIM 2305042, Prodi Ilmu Komputer, dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskon MTI. Adapun video ini akan membahas materi yang pertama konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman, yang kedua struktur dan sintaks dasar, yang ketiga logika pemrograman dasar, yang keempat form dan input pengguna, yang kelima struktur kontrol if, else, dan switch, yang keenam perulangan dan pengolahan. Oke, tanpa lama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Di sini di slide ini menampilkan konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman adalah kunci untuk menjadi seorang programmer yang sukses. Dengan memahami konsep-konsep ini akan memiliki dasar yang kuat untuk membangun karir di bidang teknologi. Konsep dasar pemrograman jika dibayangkan seperti fondasi yang membentuk logika dan struktur di balik penulisan kode, ini seperti mempelajari tata bahasa sebelum menulis sebuah cerita. Adapun elemen konsep dasar pemrograman, yang pertama variabel dan tipe data. Bayangkan variabel sebagai kotak-kotak yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti angka, teks, atau nilai benar atau salah. Tipe data menentukan jenis data yang akan disimpan dalam sebuah variabel. Adapun elemen konsep dasar pemrograman yang kedua yaitu struktur kontrol. Struktur kontrol ini adalah perintah yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Misalnya, percabangan if-else digunakan untuk membuat keputusan, sedangkan pengulangan atau looping digunakan untuk mengulang suatu tindakan beberapa kali. Dan elemen konsep dasar pemrograman yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membuatnya lebih mudah dikelola. Dan yang keempat, elemen konsep dasar pemrograman yaitu algoritma. Kita pun semua sudah tahu, algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini seperti resep makanan yang memberikan instruksi langkah demi langkah untuk mencapai hasil yang baik. Adapun elemen konsep dasar pemrograman yang kelima yaitu struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengatur dan menyimpan data agar dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Contoh struktur data yang umum adalah array, linked list, dan tree. Lalu ada pertanyaan, mengapa konsep dasar pemrograman itu penting bagi programmer pemula? Analogi sederhananya adalah bayangkan jika ingin membangun sebuah rumah. Konsep dasar pemrograman adalah seperti mempelajari dasar-dasar arsitektur, seperti cara merancang denah, memilih bahan bangunan, dan memahami struktur bangunan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar ini, akan kesulitan membangun rumah yang kokoh dan fungsional. Jangankan programmer pemula, programmer handal pun pasti sangat penting untuk mengetahui konsep dasar dari bahasa pemrograman. Kurang lebih seperti itu. Next, struktur dan sintak dasar pada bahasa pemrograman PHP. Struktur dasar pemrograman PHP umumnya dimulai dengan tag tanda kurang lebih, terus tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tag tanda tanya dan tanda lebih dari. Di antara kedua tag ini akan menuliskan kode PHP sebagai berikut. Contoh, kita menulis inputan tanda kurang terus tanda tanya PHP, di bawahnya echo, hello,
koma word, hello world, tanda seru, tanda koma, tanda tanya, tanda lebih dari. Nah, kode di atas, inputan yang kita tulis akan menampilkan teks hello world, akan menampilkan outputan teks berupa hello world di halaman web yang sudah kita tulis. Adapun sintaks PHP mencakup berbagai elemen seperti komentar, digunakan untuk memberikan penjelasan pada kode. Komentar satu baris dimulai dengan tanda atau, tanda garis miring 2, tanda atau. Komentar multi baris dimulai dengan tanda atau 1 dan tanda bintang, dan diakhiri dengan tanda bintang, dibalik tanda bintang baru tanda atau garis miring. Adapun sintaks PHP mencakup elemen variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Variabel gunanya untuk menyimpan data. Variabel dimulai dengan tanda $. Variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya, tidak perlu variabel. Contohnya tanda $, nama sama dengan kita menulis nama siapa, contohnya nama saya Rahma, terus pakai akhiran titik koma. Itu contoh dari variabel. Adapun selanjutnya itu struktur kontrol. Di dalam struktur kontrol itu ada percabangan seperti if, else, if. Selanjutnya ada juga perulangan seperti for, perulangan yaitu for, while, do, while. Dan yang terakhir dari sintaks PHP itu ada elemen yang namanya fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan berulang kali, dimulai dengan kata kunci function. Selanjutnya logika pemrograman dasar PHP. Kalau kita memahami logika dari pemrograman, yang pertama tentu kita akan dapat memecahkan masalah. Logika membantu kita memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memahami logika, kita dapat merancang algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, dapat menulis kode yang benar. Kode yang baik adalah kode yang mudah dibaca, dipahami, dan dipelihara. Logika yang kuat membantu kita menulis kode yang terstruktur, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga, mempelajari bahasa pemrograman baru. Meskipun sintaks setiap bahasa pemrograman berbeda-beda, konsep logika pemrogramannya umumnya sama. Dengan memahami logika, kita akan lebih mudah beradaptasi dengan bahasa pemrograman baru. Yang keempat, ada berkolaborasi dengan pemrograman lain. Logika yang baik memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan pemrograman lain secara efektif, memahami kode mereka, dan bekerja sama dalam proyek yang lebih besar. Yang kelima, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Latihan dalam logika pemrograman akan meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah secara umum, baik dalam konteks pemrograman maupun dalam lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Adapun contoh percabangan if sederhana pada PHP seperti yang saya tampilkan di slide ini, kurang lebih seperti itu. Next, form dan input pengguna pada PHP. Sebelum kita masuk ke PHP, perlu dipahami bahwa form itu sendiri sebenarnya dibuat menggunakan HTML. Form digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna seperti nama, email, atau pesan. Struktur dasar for HTML seperti yang saya tampilkan ini contohnya. Ya, saya tampilkan ini. Nah, dalam membuat form dalam PHP, adapun membuat form dalam PHP melibatkan dua bagian utama yang sangat penting. Yang pertama, membuat form HTML, menentukan struktur dan elemen form. Yang kedua, memproses data dengan PHP, yaitu mengambil data yang dikirimkan dari form dan melakukan tindakan yang diperlukan. Lebih seperti itu. Selanjutnya, struktur kontrol if, else, dan switch. Struktur kontrol if digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar, true,
maka kode di dalam blok if akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai salah, false, maka kode di dalam blok else jika ada akan dieksekusi. Adapun struktur control switch digunakan untuk mengevaluasi sebuah ekspresi dan membandingkannya dengan beberapa nilai konstanta. Jika nilai ekspresi cocok dengan salah satu nilai konstanta, maka kode di dalam case yang sesuai akan dieksekusi. Adapun contoh kode sederhana if else, inputannya seperti ini, seperti yang saya tampilkan di slide ini. Adapun contoh kode sederhana switch, inputannya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Next, perulangan dan pengolahan data. Perulangan atau looping dalam pemrograman adalah suatu konstruksi yang memungkinkan kita untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang-ulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Ini sangat berguna ketika kita perlu melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali juga. Terus ada pertanyaan, mengapa perulangan penting dalam pengolahan data? Yang pertama, efisien. Bayangin, jika kita mau nyetak angka dari 1 sampai 100 tanpa perulangan, kita harus menulis perintah echo sebanyak 100 kali dalam inputan kita. Nah, dengan perulangan kita cukup menuliskan perintah tersebut sekali lalu mengulanginya menggunakan struktur perulangan. Perulangan memungkinkan jadi perulangan memungkinkan program untuk melakukan tugas yang sama dengan cepat, terutama untuk data dalam jumlah besar. Singkatnya, perulangan itu seperti kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Yang kedua, fleksibel. Perulangan dapat digunakan untuk mengolah data dari berbagai sumber seperti array, string, atau file. Jika ada perubahan pada data atau logika program, Anda hanya perlu mengubah bagian kode yang terkait dengan perulangan, bukan seluruh kodenya. Yang ketiga, kemudahan pemahaman. Perulangan membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, karena tugas yang berulang-ulang dikelompokkan menjadi satu blok. Perulangan membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, karena tugas yang berulang-ulang dikelompokkan menjadi satu blok. Adapun contoh penggunaan perulangan untuk mencetak angka dari 1 sampai 10 dalam pemrograman PHP seperti yang saya cantumkan di PPT, di slide ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita sudah sampai di akhir presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.